Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pamungkas dari Fakultas Teknik Elektro yang ingin mempresentasikan tentang sejarah tokoh-tokoh Islam beserta ilmu pengetahuannya. Perkembangan ilmu zaman Islam. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Dari kata Iqra inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, meneladani, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbik, dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk manusiaan. Dalam wahyu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa ilmu bersumber darinya. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang semua tidak diketahuinya. Ilmu mendapatkan posisi yang sangat penting dalam Islam. Penekanan kepada ilmu dalam ajaran Islam sangat jelas terlihat dari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan ajaran tokoh Islam dari dulu sampai dengan sekarang. Fase perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Menurut Harun Natusya menyimpulkan bahwa periode perkembangan sejarah Islam bisa dikelompokkan ke dalam 3 masa, yaitu 1. Masa klasik antara tahun 650 sampai dengan 1200 Masehi. Yang kedua pada masa pertahan, yaitu antara tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Yang ketiga itu masa modern, sejak tahun 1800 Masehi sampai dengan saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini sering disebut dengan masa klasik awal, yaitu 650 sampai 690 Masehi. Pada masa klasik awal ini merupakan peletakan dasar-dasar peradaban Islam yang berjalan selama 40 tahun. Perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah ada kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya serta 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abd Hisham, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I. Pada sebagai masa perkembangan peradaban Islam yang meliputi 3 benua, itu Asia, Afrika, dan Eropa. Masa ini berlangsung selama 90 tahun, dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi, dan berpusat di Damaskus. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal yang merupakan masa inkubasi. Para penyebaran Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan kecuali Yazid dan bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarqih. Selain itu perkembangan pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa-bahasa asing. Ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dahulu, zaman Bani Umayyah, dapat diuraikan sebagai berikut. Al-ulumus syariah, yaitu ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu al-ulumul lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan, dan memahaminya. Yang ketiga, tarik, yang meliputi tarik kaum muslimin sebagai perjuangannya, riwayat hidup pemimpin mereka, serta tarik umum, yaitu tarik bangsa-bangsa lain. Ilmu qiraat, yaitu ilmu membahas tentang membaca Al-Quran. Pada masa ini termasyhurlah 7 macam bacaan Al-Quran yang terkenal. Qiraat sabah, yang kemudian ditakar menjadi dasar bacaan, yaitu bacaan yang dinisbahkan sebagai acara membaca. Ilmu tafsir, yaitu ilmu membaca tentang undang-undang yang menafsirkan Al-Quran. Ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditunjukkan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah. Ilmu nafyu, yaitu ilmu yang menjelaskan cara membaca suatu kalimat di dalam berbagai posisinya. Ilmu bumi atau disebut juga dengan al-jugrafia. Ilmu ini muncul karena adanya kebutuhan kaum muslimin pada saat itu, yaitu untuk keperluan menunaikan ibadah haji, menuntut ilmu, dan dakwah seorang agar tidak tersesat di perjalanan.
Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu ini mendapat tanggapan yang sangat baik para ilmuwan, sebab pemerintah dinasti Abbasiyah telah menyiapkan segalanya untuk kepentingan tersebut. Di antaranya, fasilitas yang diberikan adalah pembangunan pusat-pusat riset dan terjemahan seperti Baitul Hikmah, Majlis Muzaharah, dan pusat-pusat studi lainnya. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang diberikan antara lain, yang pertama filsafat. Proses penerjemahan yang dilakukan umat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemajuan cukup besar, yaitu penerjemahan tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa-bangsa Yunani, Romawi, Persia, Suriah, tetapi juga mencoba mentransfer ke dalam bentuk pemikiran. Di antara tokoh yang memberi adil dalam perkembangan ilmu dan filsafat Islam adalah Al-Kindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Taufal, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Yang kedua, ilmu kalam. Menurut Al-Hasimi, lahirnya ilmu kalam karena dua faktor. Yang pertama, faktor untuk membela Islam dengan bersenjatakan filsafat. Kedua, ilmu semua masalah termasuk masalah agama telah berkisaran pada pola rasa, pada pola akal dan ilmu. Tokoh-tokoh ilmu kalam terkenal diantaranya yang pertama Wasi bil Atta, Bakilani, Asy'ari, Ghazali, Sajatani, dan banyak lagi lainnya. Yang ketiga, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu yang mempelajari perkembangan yang sangat pesat pada Bani Abbasiyah. Pada masa itu telah didirikan apotek pertama di dunia, dan juga didirikan oleh sekolah farmasi. Tokoh-tokoh Islam yang terkenal dalam kedokteran antara lain Al-Razi dan Ibnu Sina. Yang keempat, ilmu kimia. Ilmu kimia juga memiliki salah satu pengetahuan yang berkembang anak kaum muslimin. Dalam bidang ini, mereka memperkenalkan eksperimen objektif tokoh kimia yang terkenal yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Yang kelima, ilmu hisab. Di antara ilmu yang dikembangkan pada masa pemerintahan Abbasiyah adalah ilmu hisab antara matematika. Ilmu ini berkembang karena kebutuhan dasar pemerintahan untuk menentukan waktu yang tepat, dan dalam setiap pembangunan sebuah sudut harus dihitung dengan tepat supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Tokohnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Yang F, sejarah. Pada masa ini sejarah masa terfokus pada tokoh atau peristiwa tertentu. Misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad. Ilmuwan dalam bidang ini adalah Muhammad bin Sa'ad, Muhammad bin Ishaq. Yang G, ilmu bumi. Ahli ilmu bumi pertama adalah Hisham al-Kalbi, yang terkenal pada abad ke-9 Masehi, khususnya pada studinya mengenai bidang kawasan Arab. Yang H, astronomi. Tokoh astronomi Islam pertama itu Muhammad al-Fazani, dan dikenal sebagai pembuat astrolog atau alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain Al-Fazani, banyak ahli astronomi yang bermunculan diantaranya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, al-Faghani, al-Batiani, al-Biruni, Abu Rahman al-Sufi. Selain pengetahuan ilmu dinasti Abbasiyah yang diperlihatkan perkembangan ilmu pengetahuan keagamaan antara lain ilmu hadis. Di antara tokoh yang terkenal di bidang ini adalah Imam Bukhari. Hasil karyanya yaitu kitab Al-Jami, Al-Sahih, Al-Bukhari. Imam Muslim hasil karya yaitu Al-Jami, Al-Sahih, Al-Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i. Ilmu tafsir. Terdapat dua cara yang ditempuh oleh para musafir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, metode tafsir bil ma'thur, yaitu metode penafsiran oleh sekelompok musafir dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para sahabat. Kepada metode tafsir bi al-ra'yi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal lebih banyak daripada hadis. Di antara tokoh musafir adalah Imam Tabari, Al-Sud, Mutakil bin Sulaiman. Yang ketiga, ilmu fikih. Dalam bidang fikih, para fuqaha
yang ada pada masa Bani Abbasiyah mampu menyusun kitab fikih terkenal hingga saat ini. Imam Abu Hanifah menyusun kitab Musnad, Al-Imam Al-Abdan atau Fikih Al-Akbar. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Um dan Fikih Al-Akbar fi Al-Tauhid. Imam Ibnu Hambal menyusun kitab Al-Musnad. Ahmad bin Hambal. Yang keempat, ilmu tasawuf. Pencenderungan pemikiran yang bersifat filosofi menimbulkan gejolak pemikiran di antaranya umat-umat Islam, sehingga banyak di antara para pemikir muslim mencoba mencari bentuk gerakan lain seperti tasawuf. Tokoh sufi yang terkenal yaitu Imam Al-Ghazali, di antaranya karyanya adalah Ilmu Tasawuf antara Ihya Ulul Al-Din. Oke, mungkin cukup jelas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.